2024 gue lihat TikTok menjadi aplikasi yang rusak sekali di antara sosial media lainnya, yaitu Instagram, Twitter yang sekarang namanya X, kemudian Facebook, YouTube, dan ya intinya sosial media yang buat membangun personal branding. Pokoknya TikTok itu paling parah coy, karena kalau semisal ada perempuan yang bikin video saja itu pasti ada aja komen yang melecehkan begitu. Kemudian kalau semisal kalian tanya di TikTok, di komennya kalian bertanya, itu nanti kalian dikatain SDM rendah coy, SDM rendah, minim literasi, gak sekolah, ya pokoknya gitulah komen-komennya. Padahal kita cuma bertanya coy. Ya wajar lah mungkin kalau kita bertanya yang emang gak kita pahami gitu kan, kayak contohnya tentang sains di luar angkasa itu kan kita memang ya pengetahuan kita sedikit kan tentang itu. Jadi mungkin kalau semisal konten tentang sains lewat itu wajar lah kita bertanya. Tapi kalau kayak pertambahan 1+1 ya itu kan sudah diajari di sekolah, jadi nggak perlu lagi kita tanyakan. Kalau di TikTok itu wajar mereka bilang begitu mungkin. Tapi kalau tentang sains kita bertanya terus dikatain SDM rendah, itu sudah di luar kewajaran, karena itu memang wajar coy kita bertanya kalau tentang sains ya. Nah, baru itu tuh balasannya tuh kasar sekali, tidak seperti di Instagram. Tapi di Instagram juga sudah mulai rada-rada ya di Instagram. Nah, kalau di YouTube itu menurutku YouTube tuh SDM-nya paling maju pokoknya. Komenannya itu ya komen-komen normal lah, komen-komen normal, orang-orang normal, gak merasa terlalu tinggi, gak merasa rendah juga, ya pokoknya menengah lah. Kalau di X ya, kalau berdasarkan penelitian ya, X itu tingkat SDM paling tinggi di antara sosial media lainnya. Facebook kalau nggak salah yang ketiga, sedangkan YouTube kedua. Karena memang SDM di YouTube kalau gue baca komen-komennya itu bagus-bagus coy, nggak ada yang katain orang, nggak ada yang pelecehan, kecuali kalau konten ya emang mengarah ke situ mungkin ada lah pasti konten-konten yang mengarah ke ya hal-hal yang negatif lah, pasti ada komen-komen yang negatif juga karena memang arahnya ke sana. Tapi sedangkan kalau konten-konten positif kayak semisal Raymond Chin, Timothy Ronald, itu komen-komennya bagus-bagus coy. Gue baca juga enak karena ya bagus, emang bagus, penulisannya mereka bagus. Kemudian poin-poin yang mereka sampaikan juga biasa ada yang mencatat di bawah, menyampaikan poin-poin apa saja sih yang disampaikan oleh pemateri yang mereka tonton itu. Contoh Raymond Chin itu pokoknya komenannya tuh indah lah dibaca, enak dibaca, enak dilihat, tidak kayak TikTok yang kalau ada tentang keindahan negara Cina pasti ada aja yang komen, lu belum tahu sisi gelap negara Cina, lu belum tahu sisi gelap Dubai. Pokoknya gitu-gitulah, template banget coy komen-komenan mereka. Sedangkan di Instagram itu sudah mulai rada-rada, tapi kalau di Instagram ada beberapa yang memang menurutku ya melenceng. Contoh seperti konten tentang sains. Nah, konten tentang sains di Instagram itu banyak sekali yang eh, yang mohon maaf yang penganut bumi datar ya. Ya, saya sendiri penganut bumi bulat, tapi ya emang ada yang percaya bumi datar gitu kan. Gue nggak menjelekan, tapi ya itu menurut pemikiranku saja sih, karena bumi kan yang ya emang bulat bukan datar. Kalau emang datar kan pasti ada ujungnya. Itu tentang bumi datar itu gue masih wajarin. Tapi kalau tentang kayak satelit, yang misal satelit milik Elon Musk ya, itu mereka nggak percaya coy kalau ada roket yang pernah keluar ke bulan atau ke Mars.
Kemudian mereka juga nggak percaya satelit yang mengatur Google Maps atau satelit yang memberikan jaringan kepada kita, itu mereka nggak percaya coy. Tapi ada memang beberapa konten kreator yang followersnya itu memang SDM maju semua coy. Kayak contoh ada, nggak tahu ya nama konten kreatornya siapa, tapi intinya adminnya itu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh netizennya di konten tersebut. Dia menjawab semuanya coy itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan netizennya juga bagus-bagus karena emang itu bukan bukan pertanyaan-pertanyaan sepele. Karena sebagai contoh, satu pertanyaan yang pernah ditanyakan yang gue baca, ya, jika orang-orang yang di luar angkasa itu apakah mereka balik lagi ke bumi atau mereka menetap di sana dan dikirimkan makanan? Itu adminnya yang menjawab, dan jawabannya juga masuk ke akal coy. Berbeda dengan TikTok yang SDM-nya sudah, mungkin karena kebanyakan bocil ya di TikTok itu. Karena rata-rata gue lihat tuh isinya tuh anak SD, SMP, SMA, tapi nggak semua coy. Ada juga anak-anak SMP yang pemikirannya juga sudah maju, ada juga anak, bahkan anak SD mungkin ada yang pemikirannya sudah, ya, nggak melenceng lah. Tapi biasa anak-anak yang melenceng itu tuh mereka bukan dari pikiran mereka sendiri coy, itu template dari lingkungan di TikTok, apa sih namanya, ya, platform TikTok pokoknya sudah rusak lah di 2024 ini. Nah, itu saja sih, sekian.